Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi baru. Materi apa kira-kira? Ya, kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa perilaku terpuji ya dalam pelajaran agama Islam. Apa saja perilaku terpuji yang akan kita bahas? Di sini yang pertama ada toleransi. Kemudian ada simpati dan juga berbaik sangka. Nah, kita akan bahas nanti apa arti toleransi, simpati, berbaik sangka, kemudian juga apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Oke, simak baik-baik. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang toleransi. Teman-teman tahu arti toleransi? Ya, toleransi itu adalah sikap tenggang rasa ataupun menghargai pendirian, pendapat atau pandangan orang lain meskipun ya hal itu berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, sikap ini harus kita miliki, bahkan harus dikembangkan ya. Karena memang sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendiri. Nah, makanya walaupun ada perbedaan, itu harusnya kita dapat menyikapinya dengan bijak. Ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya toleransi juga ini sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, toleransi ini disebut juga dengan tasamuh. Ya. Tasamuh ini dari bahasa Arab yaitu samaha, artinya mempersilahkan. Artinya samah tuh saya mempersilahkan. Artinya mempersilahkan orang lain untuk mengemukakan pendapatnya meskipun berbeda dengan pendapat kita. Nah, ternyata memang kenapa harus berbeda? Karena memang perbedaan itu adalah sunnatullah atau ketetapan Allah yang sudah pasti. Karena memang kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya manusia itu diciptakan dari berbagai macam suku. Artinya semuanya punya pendirian masing-masing. Setiap orang punya kepala, punya pemikiran sendiri-sendiri. Oke teman-teman, kita akan bahas beberapa macam toleransi. Yang pertama, toleransi sesama muslim. Apa maksudnya daripada toleransi sesama muslim? Artinya adanya rasa kasih sayang dan juga saling menghormati terhadap sesama muslim. Nah, ini harus ya, karena memang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Diikat dengan apa? Dengan tali akidah yang sama, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, toleransi antar umat beragama. Ya, Indonesia ini termasuk negara yang cukup tinggi nilai toleransinya karena kita ini negara yang banyak agamanya, ya macam-macam. Selain agama Islam ada Kristen, Nasrani, kemudian ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah ini makanya perlu kita tingkatkan toleransi antar umat beragama agar kita semua bisa hidup rukun. Terus maksud daripada toleransi antar umat beragama itu apa? Yaitu menghargai dan juga menghormati perbedaan keyakinan, agama ataupun kepercayaan. Ya. Tapi batasannya untuk toleransi antar umat beragama bukan berarti boleh mengikuti ritual ibadah non-muslim, apalagi membenarkan ajarannya. Ya. Toleransi antar umat beragama ini sebatas hanya menghargai perbedaan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang ketiga, ini ada toleransi antar suku bangsa. Ya. Suku bangsa, apa sih toleransi antar suku bangsa? Artinya adanya pemahaman dan juga penghargaan masyarakat terhadap perbedaan suku, bangsa, adat, budaya, dan bahasa. Nah, Indonesia ini
negara yang majemuk, artinya banyak budayanya, adatnya, sukunya, bahasanya. Nah, makanya perlu adanya toleransi antar suku bangsa. Nah, oke. Setelah kita mempelajari macam-macam toleransi, kita akan menyimak manfaat daripada bersikap toleransi. Yang pertama, di sini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan juga akan terhindar dari perpecahan. Yang keempat, menghilangkan fitnah, kebencian, dendam, dan juga permusuhan. Yang kelima, menciptakan rasa tentram dan aman dalam kehidupan. Nah, ini beberapa manfaat atau hikmah bersikap toleransi. Oke, berikutnya adalah sikap terpuji. Yang berikutnya adalah simpati. Nah, simpati ini bukan simpati Telkomsel ya, tapi simpati ini adalah sikap terpuji, yaitu rasa kasih dan juga suka atau ikut serta merasakan perasaan orang lain. Baik perasaan tersebut perasaan senang, suka, ataupun duka dan sedih. Nah, simpati ini adalah perilaku peduli terhadap sesama. Nah, perilaku ini muncul dari hati seseorang yang mana dia bisa merasakan apabila orang lain merasakan senang ataupun juga merasakan sedih. Ya. Simpati ini dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Artinya simpati ini disampaikan hanya dalam bentuk kebaikan, ya. Manfaatnya apa? Dari sikap simpati yaitu menimbulkan perasaan sayang di antara umat manusia. Karena apa? Seseorang kalau sudah punya sikap simpati, dia bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, itu nanti akan ada timbal balik. Yang berikutnya yaitu berbaik sangka. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di surat Al-Hujurat ya, ayat 12 dan juga 13 kalau nggak salah. Oh iya, ayat 12. Berbaik sangka ini disebut juga dengan husnuzon. Ya. Apa sih dimaksud dengan berbaik sangka? Artinya beranggapan baik kepada orang lain. Walaupun kita belum mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, sebenarnya di sini Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang beriman supaya apa? Supaya mereka menjauhkan diri dari suuzon atau prasangka buruk. Nah, ini lawan daripada husnuzon atau baik sangka. Karena memang di dalam suuzon itu ada dosa. Karena kita sudah menjudge atau menghukumi kejelekan orang lain tanpa ada bukti yang sebenarnya. Nah, ini tidak boleh ya. Oke, yang berikutnya husnuzon atau baik sangka ini ada beberapa macam. Yang pertama itu husnuzon kepada Allah. Ya.
Apa yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah? Yaitu menerima segala ketentuan yang telah Allah tetapkan, baik itu buruk ataupun baik. Karena memang semua yang Allah tetapkan adalah terbaik bagi hambanya. Kemudian terhadap diri sendiri. Apa yang dimaksud husnudzon kepada diri sendiri? Yaitu kita berprasangka bahwasanya segala hal yang melekat pada diri manusia, baik yang disukai ataupun tidak, ataupun segala ketentuan yang sudah ada pada diri kita ini, itu semuanya merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya itu berbaik sangka terhadap semua yang dilakukan orang lain. Ataupun juga bisa menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain, baik yang terlihat jahat, ya, apalagi yang terlihat baik, itu adalah baik. Artinya, kita tidak boleh menghukumi seseorang tanpa melihat bukti nyatanya. Karena apa? Ini kalau kita bisa menjalankan husnuzon kepada orang lain, terutama kita akan bisa mempererat hubungan persahabatan. Nah, ini teman-teman ya, arti daripada husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Nah, ini juga manfaatnya yaitu tadi mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan. Oke, hikmah daripada husnuzon. Yang pertama, tidak mudah menuduh orang lain. Kemudian yang kedua, tidak akan melempar kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, hidupnya tenang. Dan kemudian tidak memiliki musuh. Kemudian juga terhindar dari putus asa. Nah, ini dampak positif kalau kita mengamalkan sikap husnuzon. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal baik atau hal positif yang bisa teman-teman ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.